Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali untuk bertemu di channel ini ya. Channel ini adalah channel untuk berbagi pengalaman bertani cabai, bukan channel tutorial ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang berbeda pendapat atau apapun, kalian komentar saja. Karena di sana saya akan menampung semuanya ya teman-teman, karena di sini saya ingin mencari ilmu di bertani cabai. Oh ya teman-teman, untuk video kali ini saya akan mengupdatekan tanaman cabai saya yang berusia 24 hari setelah tanam, atau kalau sulamannya itu mungkin sekitar 10 hari setelah tanam ya, karena ini kan hampir setengahnya itu saya sulam. Jadi untuk tanamannya pasti kecil-kecil meskipun umurnya itu 22 hari setelah tanam. Baik, mari kita lihat untuk tanamannya ya. Nah teman-teman, untuk tanaman cabenya bisa dilihat ya, sudah mulai pertumbuhannya sudah mulai bagus. Dan untuk ini ya, pucuk di sini apa sih namanya tuh, cabang-cabangnya ya, di sini sudah ada ya tuh. Nah yang ini yang sulaman ya teman-teman, jadi masih kecil ya. Nah itu juga sama sulaman, itu juga sama sulaman. Nah jadi kita akan lihat dulu ya keseluruhan tanaman cabenya dulu. Nah ini yang tanaman yang aslinya ya. Nah ini yang terkena kuning teman-teman. Nah rencananya untuk hari ini kita akan melakukan penyemprotannya teman-teman. Kemarin itu saya konsultasi bersama teman ya, katanya itu untuk penyemprotannya antara pestisida dan juga pupuk itu harus dipisah. Oleh karena itu mulai dari sekarang di 24 HST saya akan melakukan penyemprotan itu pupuk ya, dan selang 2 hari saya akan melakukan penyemprotan pestisida. Nah ini tanaman-tanaman saya ini terkena bercak ya, terkena bercak, tapi ke atasnya itu alhamdulillah masih bagus ya. Rencana 2 hari ke depan kita akan semprot dengan pestisida kontak antrakol. Dan juga saya sudah pesannya di online untuk insektisida kontak lain, yaitu D10 ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke peracikan dan juga kita akan menggunakan pupuk apa saja untuk penyemprotan kali ini. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, untuk penyemprotan kali ini saya akan melakukan penyemprotan pupuk, dan pupuk apa saja yang saya gunakan. Jadi ini adalah pupuk yang saya gunakan. Untuk yang pertama di sini saya punya Vertiprimadap ya. Di sini kandungannya itu adalah nitrogennya itu 21%, fosfatnya 52%. Terus yang selanjutnya, karena kemarin pas pemupukan kocor saya masih memiliki KNO 3 merah, jadi di sini saya juga akan menggunakan KNO 3 merah ya teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. KNO 3 merah dengan kandungan nitrogen 15%, kalium juga 15%. Dan untuk yang selanjutnya di sini saya menggunakan asam amino ya teman-teman. Saya menggunakan asam amino. Dan yang selanjutnya ini untuk umur 20 ke atas. Nah, saya selalu menggunakan ini ya, magnesium sulfat ya dari Patani, seperti ini ya teman-teman. Dan juga yang satunya lagi itu perekat ya. Oke, untuk takarannya yang akan kita gunakan adalah seperti ini teman-teman. Untuk Vertiprimadapnya di sini saya menggunakan 1,5 sendok saja teman-teman per 10 liter air ya. Begitu pula KNO 3 merahnya kita gunakan 1,5 sendok. Dan untuk magnesium sulfatnya saya gunakan 1 sendok saja teman-teman. Dan yang selanjutnya untuk asam aminonya kita gunakan sekitar 20 mili saja. Setelah itu kita aduk ya. Oke, setelah tercampur rata kita masukkan perekatnya teman-teman. Di sini saya menggunakan round stick ya, perekat yang murah-murah saja. Oke, setelah merata kita masukkan ke tangki sprayer ini ya.
Oke, selanjutnya kita spraykan ke tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan tanaman cabai di usia 28 hari setelah tanam. Nah, untuk cabainya itu kuning-kuning teman-teman, kita akan lihat ya lebih dekat. Nah, bisa dilihat kuning, kuning lagi, kuning. Tuh. Sana kuning. Itu kuning tuh. Kuning. Nah, itu juga kuning. Aduh, ya Allah, ya Roman. Cabai, untuk penanaman cabai yang sekarang nih benar-benar sulit ya. Mungkin ini juga karena faktor cuaca yang hujan terus-menerus ya. Tiap hari hujan terus ya. Tidak pernah berhenti selama 3 minggu ya ke belakang tuh hujan terus-menerus ya, teman-teman. Nah, di sini tuh awalnya itu kering ya, dikarenakan hujan terus-menerus jadi kayak di sawah ya, basah dan juga banyak lumpur. Dan juga yang saya khawatirkannya itu di pupuk organiknya ya teman-teman, dikarenakan pada saat pemupukan kalsium, kocor kalsium, nah besoknya itu si tanaman cabainya itu daunnya kembali hijau ya teman-teman. Tapi selang 4 hari saya kocor dengan pupuk organik cair, si daunnya ini kembali menguning ya teman-teman. Saya tidak mengerti ya untuk pupuk organik cairnya itu apakah kurang matang atau karena faktor apa juga saya tidak mengerti ya. Tapi di YouTube itu dikatakan untuk si fermentasinya itu cukup 3 minggu saja, dan saya lakukan juga 3 minggu ya. Tapi yang saya rasakan itu tidak ada efeknya ya teman-teman. Untuk pertumbuhannya pun kurang, jauh dengan pupuk kimia ya. Karena jujur untuk pembuatan pupuk organik cair saya masih pemula ya teman-teman. Oleh karena itu untuk pupuk organik cair saya stop dulu, dan saya akan lanjutkan ke depannya itu dengan pupuk kimia ya. Dan pupuk organik cairnya itu saya akan fermentasikan selama 1,5 bulan. Jadi sekitar 2 kali pemupukan ke depan itu saya akan menggunakan kimia ya teman-teman. Karena kan si pupuk organik cairnya ini saya akan fermentasikan kembali sampai 1,5 bulan. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan pengocoran dan penyemprotan itu digabung ya teman-teman. Kenapa saya gabung ya untuk penyemprotan dan juga pemupukannya? Dikarenakan 3 hari ke belakang itu hujan terus ya, tidak berhenti. Jadi untuk pemupukan dan penyemprotannya saya stop dulu ya teman-teman. Dan harusnya itu di usia 26 itu kita akan melakukan penyemprotan, dan usia 27 melakukan pengocoran. Dan sekarang di usia 28 kita akan gabung saja, dikarenakan pada saat usia 26 dan 27 itu hujan deras ya. Tiap hari ya hujan. Jadi gak berhenti-berhenti. Oke, kita lanjut ke peracikannya teman-teman. Baik teman-teman, untuk pemupukannya kita akan menggunakan pupuk yaitu NPK 1616 dari Patani. Terus kita menggunakan kalsium ya. Dan untuk fosfatnya kita menggunakan Primadap ya. Untuk takarannya, untuk NPK 1616 kita gunakan 150 gram per 20 liter air. Untuk pelarutannya itu antara NPK dan juga kalsium itu kita pisah ya. Antara NPK dan kalsium kita pisah dikarenakan takut pengendapan ya teman-teman.
untuk Primadapnya kita gunakan 100 gram per 20 liter air. Selanjutnya untuk takaran kalsiumnya kita gunakan 100 gram per 20 liter air. Setelah itu kita aduk sampai kedua pupuknya ini larut. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pengocoran. Lanjut untuk penyemprotan ya. Dan untuk penyemprotannya kita di sini menggunakan Abasel sekitar 8 ml per 10 liter air, terus Antrakol 1 sendok makan ya per 10 liter air. Oke, lanjut. Nah teman-teman, beginilah ya kalau di musim hujan itu penanamannya. Baru aja beres nyemprot, saya ini beres nyemprot, sekarang sudah mulai gerimis. Aduh ya Allah ya Rahman. Perekat pun ya kalau habis disemprot langsung kena hujan ya luntur juga ya. Kalau langsung kena hujan seperti ini, ya Allah ya Rahman. Ini ya kesulitan kalau tanam di musim hujan seperti ini. Oh ya teman-teman, begitulah ya update perkembangan tanaman cabai saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.